Anak-anakku semua, cucu-cucuku, ponakanku. Mungkin tidak banyak orang menyadari dan tidak banyak orang memperdulikan sebenarnya kita sedang berada di dalam satu momentum zaman yang tidak biasa. Kita ini hidup selalu mengalami putaran-putaran. Ada putaran kecil, putaran besar, putaran yang sangat besar. Jadi sejak Nabi Adam sampai sekarang itu sudah terjadi 4 kali putaran peradaban besar. Dan sekarang adalah menuju putaran kelima dan kita sudah berada pada gerbang di mana zaman akan berganti. Apa hubungannya sama nyanyian beliau dengan ungkapan hati kesedihannya setiap kali nyanyi seperti ini? Saya ingin menyatakan kepada Anda satu harapan kepada Allah, bahwa kalau nanti ada apa-apa, kalau ada pergeseran kosmologis, kalau ada perubahan magnetik, kutub utara menjadi selatan, selatan menjadi utara, kalau terjadi pembenahan alam semesta seperti yang tadi saya sebutkan, kalau terjadi perubahan-perubahan yang membuat suhu menjadi panas, membuat otak dan hati manusia menjadi tidak karu-karuan, seperti kita ini seperti ngeleng. Kalau nanti ada gempa, kalau nanti ada tsunami besar atau ada apapun, saya ingin menyatakan kepada Anda bahwa insya Allah bangsa Indonesia memiliki peluang yang tertinggi untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya berani ngomong begitu? Karena saya pelajari 4 peradaban yang lalu itu dihancurkan oleh Allah karena ada satu nilai yang tidak mereka perhatikan. Mereka mungkin hebat-hebat, mereka dulu pengetahuannya sangat tinggi, teknologinya melebihi kita. Pesawat terbang di zaman hanya beberapa ribu tahun dari Nabi Adam, di zaman Nabi Hud, itu pesawat bisa 10 kali lipat besarnya dari pesawat sekarang. Karena Nabi Adam juga besarnya 10 kali tinggi kita sekarang. Umur Nabi Adam juga ribuan tahun, dan Nabi Nuh saja umurnya 990 tahun. Sementara kita kan 50, 60, 70. Artinya waktu itu teknologi sangat tinggi. Waktu itu untuk instalasi listrik tidak perlu pakai gardu-gardu, tetapi cukup dengan satu gumpalan kristal ditaruh di tengah kota, disediain lapangan yang luas, dikasih atap dan latar yang berwarna hitam. Kristal itu akan memancarkan energi listrik yang bisa ditangkap di setiap rumah, dan cara memelihara dan mengendalikan kristal listrik itu adalah dari bawah pusar manusia. Dan kepala PLN pada waktu itu adalah orang yang hatinya jujur, orang yang memiliki kekuatan batin dan teknologi internal kejiwaan sedemikian rupa. Beda dengan sekarang. Sekarang kita milih pejabat, milih wakil tidak pakai pertimbangan ilmu, tidak pakai pertimbangan profesionalisme, tidak pakai pertimbangan keahlian. Sekarang siapa saja boleh dan bisa jadi presiden, siapa saja boleh dan bisa jadi menteri. Anda lihat menteri-menteri kita itu bidang kementeriannya tidak ada hubungannya sama sekolahnya dulu, kebanyakan. Gitu ya, saya nggak akan panjang lebar, tapi intinya adalah ketika itu orang lebih hebat, lebih pandai. Tetapi mereka kalah dengan orang Indonesia sekarang, yaitu di dalam soal menghormati, mencintai, dan memelihara keluarganya masing-masing. Anda boleh lihat di Amerika keluarga pecah belah, angka perceraian di atas 65%. Di sana wanita-wanita tidak berniat cari suami, mereka hanya berniat punya anak. Jadi laki-laki sekedar untuk meniduri 1 kali, setelah itu punya anak, sehingga dia menjadi single parent. Orang Indonesia ada sih 1-2 yang seperti itu, tetapi umumnya orang Indonesia sangat mencintai anak istrinya, sangat mencintai keluarganya, betul enggak? Meskipun Anda ngerampok siang-siang, tapi semua rampokan Anda itu demi cinta Anda kepada anak dan istri, betul enggak? Kita ini di sini biar jahat kayak apapun, tapi baik sama anak istri, kecuali yang tidak. Yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, karena di sini sebenarnya yang suka kawin cerai enggak banyak. Artinya keluarga di Indonesia tetap dihormati. Apakah ibu-ibu, nenek-nenek di kampung sini dikirim ke panti jompo? Tidak. Hanya di Indonesia yang nenek-nenek dijunjung, dihormati, diberi kursi khusus dan dicium lututnya, tangannya, bahkan kaki. Hanya di Indonesia.
Di Amerika begitu Anda umur 18 tahun, Anda buang orang tua Anda. Begitu orang tua mulai nggak bisa jalan, langsung dikirim ke panti jompo. Gitu loh. Mereka tidak punya, kalau kata orang Jawa, nggak bisa mikul dhuwur, nggak bisa mendem jeruk. Sampai-sampai kesepian, mereka dapat duit banyak dari pemerintah, tapi mereka hidup sendirian, nenek-nenek, kakek-kakek itu, sehingga mereka tidak punya teman, tidak punya silaturahmi, tidak punya kenalan siapapun, sehingga hobi mereka adalah kirim surat kepada diri mereka sendiri. Jadi mereka bikin surat, terus menyibukkan diri pergi ke kantor pos. Nanti di kantor pos dia memasukkan surat yang alamatnya adalah rumah sendiri. Sehingga nanti dia pulang ke rumah, nunggu beberapa hari, terus dia ingin dikagetkan, tet, itu berarti ada bel, berarti ada surat masuk. Nah dia ingin ada peristiwa, tet, terus dia kaget, oh saya dapat surat. Terus dia terima suratnya, Pak Pos tidak tahu bahwa itu surat dia sendiri. Itu saking kesepiannya. Nah Bapak sekalian, di Indonesia, apalagi di kampung-kampung, orang sangat menghormati keluarganya. Biar copet, biar jambret, dia cinta istrinya, dia cinta anaknya. Tidak ada satupun pelacur yang menginginkan anaknya jadi pelacur. Tidak ada maling yang menginginkan anaknya menjadi tidak ada. Semua maling ingin anaknya menjadi orang baik. Semua pelacur ingin anaknya menjadi wanita sholihah. Dan tidak ada orang melacur karena cita-citanya memang melacur. Tidak ada. Tidak ada kan? Sehingga kalau Anda ketemu pelacur, tidak usah mengatakan, pelacur itu tidak boleh, haram hukumnya. Dia sudah tahu sejak sebelum melacur bahwa melacur itu hukumnya haram, tidak usah dikasih tahu. Masalahnya bukan soal hukum, masalahnya adalah sosial, ekonomi, dan moral. Kan gitu. Teman-teman sekalian, makanya lagunya dia menangis itu tanda-tanda bahwa Indonesia ini masih disayang sama Allah. Karena Anda sangat cinta sama istri. Ini saya menyatakan kepada istri saya sebenarnya diam-diam. Bilang-bilang ya, kalau ada Mbak Novia jangan bilang saya ngomong gitu tadi ya. Betapa di Indonesia itu semua suami benar-benar cinta sama istri dan anaknya. Bahkan kalau ada yang mau poligami, dipersilahkan. Kalau perlu istrinya yang memilih, tapi wanita umur 90 tahun. Rasulullah ini terakhir sekali sebelum Mbak Fia sama Mbak Elis mau berduet, saya ingin cerita Rasulullah pada suatu hari kan waktu itu masih ada perbudakan, dan biasanya yang dijadikan budak adalah orang-orang dari Afrika yang hitam-hitam. Sehingga pada suatu hari Rasulullah pergi ke kampung Negro yang seluruh penduduknya hitam-hitam. Rasulullah datang ke sana, mereka semua senang, dikumpulin Rasulullah, sampai wanita-wanita, gadis-gadis, perawan-perawan, ibu-ibu, janda-janda ngumpul semua. Dan setelah Rasulullah ngobrol sama mereka, kemudian Rasulullah menuding salah seorang, yaitu wanita yang paling gemuk, yang paling hitam, yang hidungnya paling pesek, yang bibirnya paling tebal, dipanggil oleh Rasulullah. Salah tingkah, dia datang ke depan, terus Rasulullah membisiki telinganya, sehingga sesaat setelah dibisiki Rasulullah, wanita negro yang hitam kelam itu tiba-tiba tampak warna merah di pipinya. Terus ditanya, nangis dia, kemudian ditanya oleh teman-teman, kenapa kamu menangis? Ternyata Rasulullah melamar untuk menjadi istrinya. Jadi sekarang kalau mau poligami tidak ada masalah, tapi cari yang hitam, gede, pesek, umur minimum 50 tahun. Nyentutan bisa. Loh, apa tujuannya Rasulullah mengawini dia? Anda tahu nggak? Setelah Rasulullah datang ke kampung Negro ini, maka setelah itu tidak ada satu orang Arab pun berani membeli budak. Sehingga tidak ada lagi peristiwa di mana mereka diperbudak. Jadi poligami itu diperkenankan sepanjang ada alasan sosial yang sangat kuat. Iya kira-kira ya. Saya bukan setuju poligami. Dalam Islam itu hukum itu selalu dinamis. Misalnya aqua halal apa haram? Halal. Nanti dulu. Kalau curian, haram. Kan harus lihat dulu. Airnya sih halal. Tapi dari siapa itu? Perusahaannya, modalnya jangan-jangan hasil kolusi dulu. Neolib. Jadi kan halal enggak halal nanti dulu.
meniduri istri halal apa haram? Nanti dulu, di mana dulu? Kalau di gardu, nah, di perempatan jalan, nah, nanti dulu. Jadi yang benar orang Madura. Apa hukumnya makan? Tidak tentu, Pak. Tidak tentu, Pak. Kalau makan ayam, ya tidak tentu. Kalau ayam curian tidak boleh, Pak. Gitu ya. Oke, Bapak sekalian, mudah-mudahan ini semua dikabulkan oleh Allah. Kalau ada apa-apa, Anda diselamatkan oleh Allah. Terutama anak-anak kita diselamatkan. Kalau orang-orang tua kayak saya sudah tidak apa-apa. Wala ubali, kata Rasulullah. Yang penting anak-anak kita disayang oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Dan lakukanlah setiap hal di dalam hidupmu. Orang-orang yang sudah memiliki anak, tidak ada satupun yang kalian lakukan, yang kalian omongkan, yang kalian kerjakan selain untuk membahagiakan anak-anakmu besok-besok. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Mbak Elis dengan Mbak Novia memberikan satu lagu hadiah ulang tahun untuk Mbak Mirna